Halo Genbiers, kembali lagi bersama kami Deputi Public Relation Genbi Komisariat UIN Alauddin Makassar 2023-2024. Dan bersama kita di Genbi Podcast episode 2 bersama saya host hari ini, Arsal Andika. Nah, Genbiers, hari ini ternyata sudah tidak terasa kita sudah masuk nih di Genbi Podcast episode 2 persembahan dari Deputi PR Genbi UIN Alauddin Makassar. Nah, tentu hari ini kita juga bakal menghadirkan narasumber yang tentunya sudah sangat berkompeten. Apalagi nih, narasumber kali ini sudah sangat dikenal oleh teman-teman dari Genbi Komisariat UIN Alauddin Makassar. Karena sosok yang satu ini sudah menjadi salah satu pemrakarsa nih dari Genbi UIN Alauddin Makassar di tahun 2022. Dia merupakan Kak Eka Puspitasari SE yang merupakan Ketua Genbi Komisariat UIN Alauddin Makassar tahun 2022. Jadi kita sudah kehadiran hari ini nih Kak Eka yang sangat cantik luar biasa dengan kerudung pinknya hari ini. Bagaimana Kak Eka kabarnya? Alhamdulillah baik. Asal gimana? Oke, alhamdulillah sehat-sehat selalu. Bagaimana Kak Eka setelah lulus menjadi alumni? Apakah tetap sehat atau malah pikiran tambah banyak? Sehat pasti, alhamdulillah. Cuman ya namanya fresh graduate pasti bakal tetap ada overthinkingnya juga kan. Gitu. Tetap ada lika-likunya juga. Gitu. Benar-benar. Menjadi mahasiswa saja lika-likungannya banyak. Apalagi menjadi seorang alumni ya Kak ya. Yang tentunya prepare-nya butuh banyak banget yang udah dipersiapkan 4 tahun di bangku kuliah. Tentu ini menjadi penentu nih untuk Kak Eka di masa depan Kak Eka. Nah, langsung saja nih Genbiers, hari ini kita bakal membahas tentang salah satu isu yang menurut kami dari Genbi Komisariat UIN Alauddin Makassar sangat perlu untuk kita bahas hari ini, yaitu tentang bagaimana sebenarnya menumbuhkan future leader atau kepemimpinan pemuda di masa hari ini, teman-teman sekalian. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia di tahun 2045 bakal menghadapi bonus demografi, di mana teman-teman yang berada di kalangan produktif seperti kita semua hari ini bakal lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan usia non-produktif nantinya di tahun 2045. Dan tentunya jika pemuda hari ini tidak mampu mempersiapkan segala sesuatunya nih Kak Eka dari hari ini, maka tentu Indonesia bakal ragu seperti apa Indonesia nanti di tahun 2045. Untuk itu hari ini kita bakal banyak ngebahas dan bakal banyak mengulik tentang kepemimpinan pemuda hari ini menurut narasumber hebat kita hari ini. Nah Kak Eka, menurut Kak Eka nih, apalagi Kak Eka sudah menjadi seorang Ketua Genbi Komisariat UIN Alauddin Makassar, notabene harus memimpin banyak kepala, banyak karakter. Nah menurut Kak Eka sendiri, bagaimana Kak Eka bisa mendefinisikan kepemimpinan di kalangan pemuda hari ini Kak Eka? Oke Arsal, tentu topik kita hari ini sangat-sangat menarik karena kedepannya juga menjadi seorang pemimpin itu sangat-sangat impactful. Jadi menurut saya kepemimpinan itu adalah suatu tanggung jawab untuk membawa orang-orang yang kita pimpin itu ke tujuan yang ingin kita capai. Dan tentunya menjadi pemimpin itu bukan hanya sekedar jabatan atau posisi, karena pada akhirnya di perjalanan memimpin nanti itu akan selalu dihadapkan oleh berbagai problematika yang cukup kompleks dan complicated. Oleh karena itu sebagai seorang pemimpin kita dituntut untuk cekatan, cukup mampu menganalisa masalah-masalah yang ada secara eksternal maupun internal dalam organisasi. Oke, jadi menurut Kak Eka sendiri seorang pemimpin itu harus cekatan nih Genbiers. Jadi seorang pemimpin nggak boleh leye-leye di rumah, nggak boleh sering rebahan nih. Istilahnya ya Kak Eka, jadi menjadi seorang pemimpin tidak dibutuhkan skill rebahan, tapi dibutuhkan skill kerjasama, kolaborasi, dan cekatan nih menurut Kak Eka. Nah, berbicara tentang tema kita hari ini yaitu membentuk kepemimpinan atau future leader di era hari ini, di era bonus demografi nantinya kita akan mempersiapkan nantinya di tahun 2045. Menurut Kak Eka, hal apa saja nih yang harus dipersiapkan oleh seorang pemuda untuk mempersiapkan dirinya hari ini? Apalagi nih
banyak sekali tantangan-tantangan, apalagi kita sekarang sudah berada di era kita akan masuk di 5.0 yang dimana memang penggabungan antara manusia dengan AI itu sendiri dengan teknologi. Menurut Kak Eka kira-kira sebagai seorang perempuan dan sebagai seorang pemimpin nih, apa yang harus dipersiapkan Kak Eka? Oke, jadi Arsal, karena kita masuk di era yang kita ibaratnya hidup di dua dunia, dunia maya, dunia nyata, menurut aku eh, hal yang perlu kita persiapkan untuk menjadi seorang pemimpin itu ada tiga. Ini menurut aku sih cukup fundamental, karena yang pertama itu keberanian. Yang aku perhatikan bahkan sebelum aku menjabat sebagai ketua Genbi pun, yang menjadi hambatan orang untuk maju dan terus bertumbuh itu adalah seringkali kita itu dihadapkan oleh tembok tinggi yang bernama keraguan-raguan. Yes. Itulah kenapa jangankan maju sebagai seorang pemimpin, mencoba hal baru saja kita kerap kali tidak berani. Oleh karena itu keberanian menjadi faktor utama kenapa atau hal apa yang harus kita persiapkan menuju tanggung jawab sebagai pemimpin. Kemudian yang kedua, karena kita akan memimpin banyak orang, tentunya kita harus mampu memimpin diri kita sendiri. Oleh karena itu, faktor kedua adalah disiplin diri. Kita harus punya manajemen atas diri kita sendiri sebelum kita mampu memanajemen orang lain. Dan yang pasti, seorang pemimpin itu adalah cerminan atau representatif dari organisasi. Jadi di mana organisasi itu bertumbuh atau survive, itu pasti yang kita sering tanyakan gimana pemimpinnya, gimana cara dia menyetir organisasinya, dan ujung-ujungnya si anggota kita pasti juga akan melihat caranya kita bawa mereka gitu kan. Terus yang ketiga menurut aku adalah kalau misalnya kita punya planning untuk jadi pemimpin di masa depan, sebenarnya jadi pemimpin itu nggak mesti harus jadi ketua secara formal ya, karena sedari kita kecil kita udah dibina sebenarnya untuk jadi pemimpin atas diri kita sendiri. Jadi menurut aku hal ketiga yang perlu kita persiapkan adalah open-minded. Yes. Kita akan berhadapan dengan banyak orang, dengan banyak pemikiran, dengan banyak karakter, dan tidak cukup hanya dengan satu penyelesaian. Tentu akan banyak perspektif, dan itu justru akan menopang organisasi itu bisa bertumbuh dari ide-ide yang datang dari berbagai arah gitu. Organisasi nggak cukup hanya dengan idenya seorang ketua, tapi kita butuh inovasi-inovasi dan kreativitas dari anggota-anggota. Dan itulah kenapa sebenarnya salah satu goalsnya jadi seorang pemimpin adalah kita mau anggota kita ikut grow up juga, bukan cuman sekedar image-nya doang yang bagus gitu. Oke, jadi dari pertanyaan kedua tadi kita bisa mengambil sedikit highlight nih dari Kak Eka bahwa ternyata kalau teman-teman melihat bagaimana organisasinya hari ini, coba teman-teman lihat bagaimana ketuanya memimpin dan menyetir organisasi tersebut. Kalaupun teman-teman lihat hari ini bahwa organisasinya luar biasa, organisasinya keren seperti misal Genbi UIN Alauddin Makassar, nah maka teman-teman lihat siapa sebenarnya sosok di balik pemimpin yang menjembatani adanya proses organisasi di dalam Genbi UIN Alauddin Makassar tersebut. Nah, kemudian selanjutnya nih, kita bakal flashback di tahun lalu, di tahun 2022, mungkin ini adalah salah satu pencapaian besar nih dalam hidup Kak Eka, yaitu menjadi seorang Ketua Genbi Komisariat UIN Alauddin Makassar di tahun 2022. Tentu, apalagi Kak Eka ini adalah seorang perempuan hebat nih, yang notabene-nya bahwa perempuan sekarang sebenarnya masih banyak yang dikatakan perempuan itu nggak harus menjadi pemimpin. Perempuan itu esensinya itu 3R, dapur, sumur, dan kasur. Nah, tapi ternyata Kak Eka mengubah segalanya, mengubah hal itu di dalam hidup Kak Eka untuk menjadi seorang pemimpin dengan menjadi Ketua Genbi Komisariat UIN Alauddin Makassar. Nah, boleh nih Kak Eka, apa sih sebenarnya dulu alasan Kak Eka untuk menjadi seorang pemimpin? Apakah ada alasan tersendiri atau misal Kak Eka hanya dipaksa atau seperti apa? Boleh nih Kak Eka. Oke, berbicara tentang masa lalu, sebenarnya di tahun pertama aku terima beasiswa ini, aku sama sekali belum punya rencana untuk jadi pemimpin. Waktu itu
demisioner ketua komisariat Genbi UIN Alauddin Makassar sebelum aku, itu mendorong dan meyakinkan aku bahwa Ika, kamu bisa loh, kamu punya potensi untuk bawa Genbi UIN Alauddin jadi lebih baik. Dan itu tidak hanya saya terima dari ketua komisariat waktu itu, tapi juga dari kepala deputi dan teman-teman Genbi. Nah, aku termasuk orang yang ketika aku mengkerdilkan diri sendiri atau ragu atas diri aku sendiri, aku bisa lebih percaya diri ketika aku merasa orang lain mempercayai aku. Jadi kayak kok aku mikir kayak kok orang bisa lihat kapasitas aku sendiri nggak bisa. Jadi waktu itu aku mikir kenapa tidak untuk dicoba. Sambil belajar juga kan, karena sebenarnya perjalanan memimpin itu juga perjalanan belajar. Kita tidak akan punya pengalaman kalau kita tidak memulai sebelumnya. Dan waktu itu aku juga sempat minta izin sama orang tua, dan sempat juga dia bilang kayak nggak apa-apa sih, karena satu hal yang paling aku syukuri adalah aku dibesarkan oleh orang tua yang cukup memberikan aku kebebasan dalam tanda kutip. Aku bebas memilih jalan hidup aku sendiri, aku mau bertumbuh dengan cara apa, di mana, dan dia cuman kasih ingat aja kalau jangan dikesampingkan akademiknya. Dan ini ya teman-teman, ini cukup apa ya, aku kadang mikir orang-orang tuh suka keliru tentang organisasi mendistraksi prestasi. Karena to be honest teman-teman, justru menurut aku organisasi itu nge-bridging kita ke prestasi itu sendiri. Kebanyakan dari kita justru dapat akses informasi tentang kesempatan-kesempatan di luar sana, anggaplah magang atau jadi volunteer, kegiatan apapun itu ngasih kita experience, itu justru dari organisasi. Jadi sebenarnya soal kita akhirnya prestasinya turun atau tidak itu kembali ke dirinya kita, gimana cara kita memanajemen waktu, memanajemen diri kita sendiri, seperti itu. Itu sih kalau aku. Oke, jadi ada 2 poin nih dari Kak Eka, bahwa yang pertama ternyata dorongan orang-orang terdekat, orang-orang di sekitar, orang-orang yang sudah punya experience lebih, di mana kita itu tentu berpengaruh terhadap bagaimana kita hari ini dan bagaimana kita di masa depan. Apalagi tentang orang tua, tentang orang-orang terdekat yang tentunya punya banyak hal, punya banyak pengaruh. Ketika orang lain tidak mampu mendukung kita secara mental misalkan, secara dorongan apapun itu, tentu kita juga bakal sulit nih rasa-rasanya bergerak. Meskipun mungkin ya Kak Eka dari dalam diri niat itu sudah terbangun dari sejak lama, tapi ketika kita melihat orang lain bahwa oh ternyata kita nggak didukung nih sama orang lain, nggak didukung sama orang tua, apalagi misal untuk seorang yang punya strict parents, misal punya orang tua yang tidak terlalu mendukung anaknya untuk bebas keluar. Nah itu kadang-kala menjadi tantangan juga nih untuk beberapa pemimpin. Kemudian yang kedua adalah sebenarnya organisasi harus menjadi bridging, harus menjadi jembatan untuk teman-teman bisa berprestasi. Jangan sampai organisasi menjadikan teman-teman malah menjadi orang yang tidak berprestasi, menjadikan akademik teman-teman turun, malah teman-teman yang harus menumbuhkan rasa semangat itu supaya apa dan siapa orang-orang yang teman-teman pimpin itu bakal menjadi seorang yang sukses seperti teman-teman itu sendiri. Betul. Nah, terus tadi menanggapi soal perempuan ya yang jadi pemimpin, kita pasti sangat-sangat familiar dengan anggapan kenapa sih mesti perempuan kalau ada laki-laki gitu kan. Nah, menurut aku keberhasilan suatu organisasi atau instansi atau apapun itu bukan dari siap gender apa yang memimpin, tapi gimana atau value apa yang dibawa dari orang tersebut. Karena pada akhirnya semua yang kita jalani di organisasi tidak lagi tentang perempuan atau laki-laki. Bahkan teman-teman juga sudah bisa melihat dengan sangat jelas bahwa mantan presiden kita saja ada perempuan, yang jadi pemimpin-pemimpin BUMN sekarang saja perempuan. Jadi sebenarnya itu sudah cukup sangat-sangat memotivasi untuk teman-teman mau atau punya tekad untuk jadi seorang pemimpin dan jadi perempuan yang berdaya gitu. Kita punya apa ya, kayak
kewajiban untuk mematahkan stigma bahwa perempuan tidak selemah dan seterbatas itu. Justru semakin banyak potensi dan peluang itu bikin kita ngerasa bahwa oh ternyata aku bisa lebih dari apa yang aku duga gitu. Betul, jadi satu hal yang ingin aku bilang juga bahwa ternyata pemimpin itu nggak berjenis kelamin, teman-teman. Betul ya Kak Eka? Betul. Jadi mau teman-teman laki-laki, mau teman-teman perempuan, segala sesuatu hak dan kewajiban itu teman-teman sama. Hanya ada beberapa kodrat perempuan yang memang menjadi kodrat perempuan seperti melahirkan, menyusui, menstruasi, dan sebagainya. Tapi untuk masalah menjadi seorang pemimpin, mencuci di rumah, mengepel di rumah, menyapu di rumah itu bukan kodrat, teman-teman. Itu sebenarnya hanya tugas yang dibebankan kepada teman-teman perempuan. Padahal harusnya teman-teman laki-laki juga harus ikut andil. Tapi karena kita terbatas oleh norma dan budaya yang diberlakukan di Indonesia itu sendiri, maka banyak orang yang beranggapan bahwa itu adalah kodrat dari seorang perempuan. Perempuan itu harus lemah, perempuan itu harus bersikap lemah lembut. Perempuan nggak boleh di atas laki-laki. Padahal faktanya pemimpin di dunia, termasuk di Indonesia pun punya banyak pemimpin dan punya banyak serikandi hebat. Perempuan-perempuan hebat termasuk ibu kita semua yang ada di rumah adalah seorang pemimpin masa depan untuk kita semua. Termasuk Kak Eka hari ini, teman-teman sendiri. Nah, di balik semua pencapaian yang menurut Kak Eka sudah tadi lontarkan, kira-kira apakah Kak Eka punya tantangan atau kira-kira pemuda hari ini tantangan apa yang sebenarnya mereka harus hadapi, dan langsung aja nih mungkin cara melewati tantangan menurut versinya Kak Eka itu seperti apa sih? Oke. Tantangan menjadi seorang pemimpin pada perempuan menurut aku adalah aku keseringan dengar mereka punya pola pikir mediocre atau ingin jadi biasa-biasa aja. Sebenarnya hidup memang pilihan, tapi kenapa tidak untuk memberikan tantangan untuk diri sendiri? Apalagi ketika kesempatan itu bisa berdampak untuk orang banyak, bukan hanya ke diri kita secara personal. Kemudian hal itu juga sebenarnya bersinggungan dengan kekhawatiran atas argumen atau pendapat orang lain ketika kita memutuskan sesuatu. Kita seringkali dibatasi oleh bayang-bayang, nanti takut dikomentar, nanti takut orang bilang ini, bilang itu, padahal yang paling tahu value-nya kita itu adalah diri kita sendiri. Kemudian selama hal yang mau kita lakukan itu tidak memberikan dampak negatif ke orang lain, apalagi menjadi seorang pemimpin, kita menyetir banyak orang, menyetir dalam hal menginspirasi dan memotivasi, bukan secara otoriter atau hal negatif lainnya, teman-teman. Dan menurut aku sebenarnya balik lagi ke jawaban atas pertanyaan kedua, bahwa gimana caranya menghadapi hal tersebut adalah itu merupakan satu hal yang menurut aku wajib untuk dipersiapkan. Adalah teman-teman coba deh meditasi, coba untuk ngobrol sama diri sendiri bahwa teman-teman nggak harus terdistraksi oleh argumen atau perspektif orang lain terhadap teman-teman gitu. Karena sampai kapan kita mau tetap jalan di tempat kalau misalnya omongan orang lain itu terus jadi halangan gitu. Kita mau melangkah kemanapun, kita tidak akan pernah lepas dari omongan orang. Dan yang pasti adalah sebelum menjadi pemimpin ya harus juga mempersiapkan diri, tidak bisa asal-asal, karena ketika kita memutuskan jadi pemimpin ya kita harus siap bahwa kita akan siap dikritik oleh anggota, oleh orang-orang di atas kita, dan cukup dijadikan pembelajaran, oh ternyata benar bahwa saya memang harus evaluasi dari sisi seperti ini, seperti itu. Tapi kalau untuk sekiranya perspektif yang bikin down itu mending di skip deh. Itu benar-benar membuat kita terpenjara oleh pikiran sendiri, padahal it's not about the center gitu. Kita tidak selalu melulu tentang perhatian orang-orang, kita tidak selalu diperhatikan orang-orang. Jadi argumen-argumen orang itu paling kalau udah dibilang sekarang, keluar dari ruangan juga dia lupa, dan
kita kadang bawa itu sampai sebelum tidur dan lain sebagainya. Itu sih sebenarnya akar-akar dari kenapa orang-orang kerap kali mengurungkan niat untuk jadi pemimpin. Betul, banyak sekarang berpikir bahwa lebih baik menjadi orang yang biasa saja daripada menjadi orang yang punya power tapi ternyata banyak pikiran dan banyak beban. Tadi satu kalimat dari Kak Eka bahwa siap memimpin maka Anda juga harus siap dikritik. Apapun itu, teman-teman memimpin banyak kepala, banyak karakter, susah banget pastinya untuk disatuin, apalagi beda daerah, beda suku, beda agama, beda ras, itu bakal sangat sulit untuk teman-teman bagikan. Tapi satu hal lagi bahwa teman-teman, sejauh apapun teman-teman mengenal dunia, yang paling harus teman-teman kenal adalah dirinya sendiri, teman-teman. Betul nggak sih Kak Eka? Karena banget. betul sekali. Jadi karena kalau teman-teman nggak mengenal bagaimana diri sendirinya dari teman-teman, apa sih yang dimaui oleh diri teman-teman sendiri, maka teman-teman nggak mampu eksplor keluar, teman-teman nggak mampu, oh ini loh ternyata kebutuhan diri saya. Oh ternyata misal sama nih, ketika teman-teman mau lapar, teman-teman itu mau makan, karena teman-teman itu paham bahwa ternyata diri saya butuh asupan, butuh makanan. Seperti itu. Nah, berbicara lagi tentang dorongan nih dari orang-orang banyak dan orang-orang sekitar. Salah satu yang Kak Eka tadi tekankan adalah terkait dengan dorongan orang tua itu sendiri. Nah, kira-kira menurut Kak Eka mengkaitkan dengan tema kita hari ini, apakah atau bagaimana Kak Eka memandang bahwa ternyata dorongan orang tua dan pendidik, apalagi dosen misal dan guru, itu berpengaruh terhadap penumbuhan jiwa kepemimpinan seorang pemuda hari ini, Kak Eka? Kalau ditanya gimana perannya mereka, jawabanku adalah sangat berperan. Kenapa demikian? Karena anggap aja teman-teman, seorang anak keluar dari rumah itu representatif di mana dia di rumah. Tingkat kepercayaan diri mereka atas diri sendirinya mereka itu berakar dari gimana atau apa yang sering mereka dapat di rumah. Dan keputusan untuk menjadi seorang pemimpin itu sangat-sangat butuh dorongan juga sih sebenarnya, karena based on my experience aja sebenarnya teman-teman, peran orang tua itu sangat-sangat berpengaruh. Kita mau sepercaya diri apapun misalnya, atau kayak kita mau dipercaya oleh siapapun orang di luar sana, akan berbeda ketika orang tua yang mempercayai kita. Yep. Begitupun sebaliknya, mau orang semeragukan apapun kita di luar sana, tapi kalau orang tua yang mempercayai, itu rasanya powernya jauh lebih kuat gitu. Sama halnya dengan pendidik, karena pendidik bisa dibilang sebagai orang tua kedua kita di sekolah atau tempat belajar. Saya sebelum menjadi ketua Genbi pun dapat support itu dari dosen saya. Jadi akhirnya saya memantapkan diri untuk mencalonkan karena saya merasa, oh iya ya, aku akhirnya sadar bahwa dukungan itu tidak hanya datang dari demisioner ketua, kepala deputi eksternal, teman-temanku, tapi juga dari dosenku. Jadi aku merasa, dosenku mempercayai bahwa aku bisa mengimbangi antara kuliahku dengan keputusanku untuk memimpin Genbi, seperti itu. Oke, jadi tadi sudah dibahas tentang bagaimana sebenarnya peranan orang tua dan peranan pendidik atau guru, dalam hal ini guru atau dosen, dalam menumbuhkan jiwa kepemimpinan di dalam diri seorang pemuda hari ini. Nah, berbicara tentang itu, tentu Kak Eka di balik semua achievement, di balik semua pencapaian, tentu Kak Eka punya role model atau punya sosok yang dimana menurut Kak Eka, kayaknya keren nih orang, buat dijadikan sebagai seorang inspirator atau sebagai seorang contoh. Nah, apakah Kak Eka juga sama dengan orang lain punya idola mungkin, atau punya punya seseorang yang menjadi kiblat Kak Eka untuk menjadi seorang pemimpin hari ini? Yap, ada. Siapa nih? 2 orang. Jadi yang pertama ada Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, dan yang kedua ada Ibu Nike Wijawati. Dia merupakan Direktur Pertamina kita hari ini, yang baru-baru saja mendapatkan gelar sebagai perempuan paling berpengaruh di dunia, dan dia satu-satunya dari ASEAN yang masuk dengan peringkat 67. Itu aku melihatnya bahwa Ibu Sri Mulyani dan Ibu Nike itu adalah representatif
perempuan berdaya, cerdas, dan mematahkan stigma yang underestimate perempuan. Jadi itulah kenapa aku merasa, oh iya ya, generasi sekelas mereka aja yang lahir sebelum teknologi maju seperti saat ini, dia bisa seberkembang itu, sepesat itu. Jadi menurut aku, kenapa tidak dengan kita hari ini yang berjalan berdampingan dengan teknologi, yang akses belajar ada di mana-mana, tanpa harus keluar rumah pun kita dapat akses belajar dari sosial media. Jadi itu sebenarnya kembali lagi dari kalau misalnya kita mau bertumbuh, kembali lagi apa yang sering kita konsumsi, apa yang sering kita lihat, kita dengar, itu akan sangat-sangat impactful ke tindakan kita ke depannya. Betul, jadi saya sepakat bahwa dua orang ini ya, ketika kita ingin melihat siapa perempuan cerdasnya Indonesia, maka lihat dua orang ini. Pertama ada Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, kemudian ada Ibu Dirut Pertamina. Memang betul-betul ketika kita melihat dua orang ini, memang dia tidak lahir di generasi Z seperti kita hari ini, tetapi dia mungkin lahir di generasi kolonial atau generasi milenial, tapi bukti dan faktanya tidak kalah cerdas dari generasi kita hari ini. Apalagi berbicara tentang ekonomi, tentang keuangan, beliau dua orang tuh jagonya. Ya Kak ya. Apalagi background aku sebagai alumni mahasiswa ilmu ekonomi, tentu hal ini sangat-sangat meyakinkan aku bahwa oh iya, aku akan menjadi seperti mereka atau bahkan melebihi dari mereka gitu. Itu sebenarnya salah satu afirmasi positif yang bisa bikin kita tidak meragukan diri sendiri, percaya diri, dan mau untuk terus belajar gitu. Betul, jadi afirmasi positif teman-teman itu bisa datang dari mana saja, bisa datang dari hal apa saja. Intinya teman-teman memang menjadikan afirmasi itu menjadi afirmasi positif. Yang sampai afirmasi yang datang malah teman-teman menanggapi dan merespon hal tersebut dengan hal yang menurut teman-teman tidak sesuai dengan diri teman-teman. Nah, ternyata teman-teman kita sudah hampir berada di akhir episode kita hari ini. Kita sudah banyak membahas tentang bagaimana menumbuhkan jiwa kepemimpinan untuk pemuda, apalagi untuk Kak Eka Puspitasari saya hari ini yang sudah menemani kita semua. Tapi sebelum kita berakhir, kita mau mendengar terlebih dahulu closing statement nih atau pesan-pesan nih dari Kak Eka Puspitasari hari ini, bagaimana memandang pemuda hari ini dan bagaimana sebenarnya kita bisa mempersiapkan pemuda untuk menjadi pemimpin di masa depan. Oke. Mungkin harapan aku ke depannya untuk teman-teman yang baik itu mau memutuskan untuk jadi ketua organisasi atau mungkin jadi pemimpin untuk dirinya sendiri, menurut aku teman-teman satu kuncinya adalah mau terus belajar. Dan belajar itu tidak hanya tentang di dalam kelas, tapi kemauan kita untuk mau explore banyak tempat, ketemu banyak orang, dan mau memahami karakter-karakter orang yang kita temui gitu. Kita akan sulit untuk beradaptasi ketika kita merasa bahwa sudut pandang kita itu selalu lebih baik dari orang lain, karena kerap kali ilmu-ilmu itu datang dari pengalaman orang lain gitu. Jadi sebenarnya kalau teman-teman memutuskan untuk jadi pemimpin, teman-teman bisa berlatih dari memahami orang lain, atau seringkali kita kenal dengan istilah kemampuan interpersonal gitu. Kita sebagai makhluk sosial juga nggak jauh-jauh dari interaksi manusia gitu. Kemudian untuk menutup mungkin ya statement aku sebelum-sebelumnya itu aku tutup dengan kalimat bahwa dengan mengapa yang kuat kita akan mengatasi bagaimana yang seperti apapun. Hal ini sebenarnya sudah sempat di-post di feed Genbi. Waktu itu ada yang komen dia cukup confused soal artinya. Yes. Dan mungkin pada kesempatan ini aku mau jelasin bahwa menurut aku mau sesulit apapun kondisi atau situasi yang kita hadapi ke depannya, atau mau kita merasa kita dipukul oleh atau babak belur oleh keadaan, kita harus ingat kembali mengapa atau apa yang bikin kita
akhirnya memutuskan untuk memulai sesuatu. Yep. Anggap aja misalnya teman-teman kuliah punya cita-cita untuk jadi wanita karir atau pebisnis dan lain sebagainya. Mungkin salah satu alasannya teman-teman adalah teman-teman ingin membanggakan orang tua. Jadi itu sebenarnya salah satu contoh. Jadi ketika teman-teman dalam proses menggapai cita-citanya di babak belur oleh badai kehidupan, teman-teman cukup mengingat kembali alasan kenapa teman-teman memulai, dan itu menurut aku cukup merecharge energi aku untuk kembali tenang. Karena mau seberisik apapun di luaran sana, kita hanya cukup damai sama diri sendiri dan mengendalikan situasi dengan sebijak mungkin. Gitu sih menurut aku. Wow, merinding ya pembahasan kita hari ini. Saya sebagai seorang laki-laki hari ini merasa tertantang untuk menjadi seorang pemimpin. Jangan dulu deh untuk menjadi seorang pemimpin orang banyak, minimal teman-teman harus bisa memimpin dirinya sendiri. Kalau teman-teman sudah mampu menata dirinya dengan baik ke arah yang lebih baik, maka teman-teman sudah siap untuk memimpin banyak orang, termasuk memimpin keluarganya teman-teman nantinya. Apa yang teman-teman mulai hari ini, maka teman-teman harus akhiri dengan bijaksana. Terima kasih banyak untuk Kak Eka Puspitasari SE yang sudah menemani Genbi Podcast episode 2 kali ini di Genbi Komisariat UIN Alauddin Makassar. Nah, itulah tadi pembahasan kita hari ini bersama Kak Eka Puspitasari selaku narasumber kita pada Genbi Podcast episode 2 persembahan dari Deputi PR Genbi Komisariat UIN Alauddin Makassar. Nah, teman-teman sekalian, merinding sekali mendengar jawaban-jawaban dari Kak Eka hari ini sebagai seorang perempuan menanggapi bagaimana peranan dan bagaimana kita bisa mempersiapkan jiwa kepemimpinan pemuda mulai dari hari ini. Karena tentunya untuk mempersiapkan bonus demografi di 2045, kita tidak butuh sebenarnya peran pemerintah terlalu besar, tetapi yang dibutuhkan adalah bagaimana peran pemuda hari ini dan untuk mempersiapkan bonus demografi nantinya di tahun 2045. Hadiah terbesar Indonesia di usia 100 tahunnya nanti adalah bonus demografi tersebut. Jangan lupa teman-teman juga harus mempersiapkan hadiah teman-teman nantinya dengan cara menumbuhkan jiwa kepemimpinan hari ini. Terima kasih banyak untuk Kak Eka Puspitasari atas kesempatannya hari ini. Semoga Kak Eka bisa berkunjung lagi ke ruang podcast dan ke ruang program-program kita selanjutnya. Kak Eka ya, sehat selalu dan semoga Genbers juga sehat selalu untuk yang menonton di rumah. Terima kasih banyak. Saya Arsalan Andika selaku host pamit undur diri atas hari ini. Terima kasih banyak, dan ketika ada salah itu datangnya dari saya dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di Genbi Podcast episode selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap like, komen, dan subscribe akun YouTube dari Genbi UI6 di @genbiui6 untuk teman-teman lihat program-program epic dan program-program kece dan keren dari Genbi Komisariat UIN Alauddin Makassar. Terima kasih dan sampai jumpa.